Selamat pagi pemirsa, upaya menghadirkan pemilu yang luber dan jurdil terasa semakin jauh dari jangkauan. Anggota Bawaslu Kota Medan, Azlanca Hasibuan yang seharusnya menjadi penegak aturan malah berkubang di dalam lumpur. Ia terkena operasi tangkap tangan Polda Sumatera Utara karena terlibat pemerasan calon anggota legislatif. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 21 November 2023 dengan tema Rusaknya Integritas Wasit Pemilu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak ditangkap tangan dong? Tidak. Karena tidak juga menjadi wasit manapun ya, Bang ya? kita wasit informal. Informal. Kita akan bahas itu, Bang Elman, tapi sebelumnya pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Selamatkan Rumah Sakit Indonesia. Ini ada di jalur Gaza. Ini bagaimana ya, Bang? Masih terus berlangsung konflik antara Israel dan Hamas ini, Bang Elman? Ya, memang sebetulnya biasanya kan kalau ada katakanlah serangan-serangan seperti ini ya, ada konflik bersenjata seperti ini kan, pada umumnya kan rumah sakit itu harus diselamatkan. Yeah. Karena fungsi rumah sakit ini kan untuk menolong dari sisi kemanusiaan. Menyelamatkan nyawa ya. Siapapun dia. Yeah. Ya musuh, ya teman, semua harus ditampung di rumah sakit. Dan memang fungsi rumah sakit ya itu untuk menyehatkan orang yang sakit kan gitu. Yeah. Nah, tetapi di jalur Gaza ini justru yang terkena gempuran itu adalah rumah sakit. Jadi dari sisi kemanusiaan memang ya serangan ini betul-betul melampaui daripada dari sisi kemanusiaan. Kemanusiaan. Yeah. Dan itu yang membuat dunia marah. Kalau melihat yang terjadi sekarang kan seruan itu terus-terusan disampaikan ya, tapi masih belum juga kelihatannya mereda. Apakah kemudian kita bisa berharap misalnya kepada Amerika Serikat begitu, Bang, supaya kemudian meminta Israel? Ya sebetulnya harapan kita sebenarnya kan negara-negara super, ya istilahnya kalau zaman dulu kan negara super power kan, ya Amerika sebetulnya kan, negara-negara Eropa. Kalau mereka sebetulnya ingin ada peredaan ketegangan di jalur Gaza ini, menit ini juga bisa sebetulnya kan. Selama mereka mau ya? Selama mereka mau. Gitu loh. Dan kita harapkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu itu efektif juga ya, Bang Elman ya, untuk menghentikan konflik di Gaza. Ya, doa kita segera ada peredaan ketegangan lah di jalur Gaza. Baik, karena manusia, nyawa manusia harus di atas segala-galanya. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 terkait dengan dugaan pemerasan. Firly, maksudnya Firly Bahuri, jangan gunakan KPK sebagai tameng. Ini digunakan tameng, maksudnya apa ini, Bang Elman? Ya, sekarang kan sebetulnya kan persoalannya kan adalah dugaan pemerasan. Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly kan. Tetapi dugaan pemerasan itu kan bukan dilakukan oleh lembaga KPK kan. Tetapi diduga dilakukan oleh seorang Firly Bahuri. Oh, oke. Jadi artinya mestinya dia fokus saja. Karena tuduhannya kepada Firly sebagai pribadi, walaupun dia sebagai ketua KPK, tetapi bukan menyasar lembaga KPK-nya. Oleh karena itu dia fokus saja melayani tuduhan ini. Mengklarifikasi kalau memang tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, tapi jangan melebar ke sana kemari. Gitu. Ini karena kemarin memberikan keterangan pers ya? Iya, memberikan keterangan pers untuk apa lagi kan? Artinya kan sekarang dia dituntut, dia buktikan bahwa tuduhan itu, dugaan itu tidak benar. Akan begitu kan? Nah, untuk itu dia mestinya mau diperiksa secara terbuka. Ya Dewan Pengawas, ya apa gitu. Nah kita ingat Dewan Pengawas kan sudah meriksa nih. Ya kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaan Dewan Pengawas. Tapi intinya jangan sampai Firly ini berlindung di dalam atap institusi KPK. Karena ini dugaan ini tidak menyasar lembaga KPK.
Diduga tidak dilakukan oleh KPK sebagai institusi, Tidak sama sekali. Enggak. tapi diduga dilakukan oleh seorang person, Firly Bahuri. Ya. Baik, kita harapkan jangan digunakan sebagai tameng. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3, pemirsa dan Bang Herman. Petugas pemilu dapat perlindungan kesehatan. Ini berita yang baik karena di pemilu yang terakhir ya Bang ya, kita mengingat bahwa hampir 900 orang ya petugas pemilu, 894 orang 894 orang meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit. Ini artinya kemudian dapat perlindungan kesehatan, kita bisa mencegah semaksimal mungkin jatuhnya korban karena pemilu atau bagaimana nih Bang Herman? Ya, pertanyaannya sebetulnya apakah pada tahun 2019 tidak ada perlindungan kesehatan kan itu? Iya juga ya. Iya juga ya. Kita, Iya kan? Iya. Iya kan, aneh bin ajaib sebenarnya. Jadi lalu apa bedanya perlindungan kesehatan sebelumnya dengan perlindungan kesehatan sekarang? Iya. Apakah bisa kita simpulkan dulu tidak mendapat perhatian? Kelihatannya enggak ya. Ya kita nggak tahu. Mestinya dijawab oleh KPU kan. Tapi kan ya ini baguslah kalau memang ada kesadaran untuk itu. Di sini sebetulnya diperlukan ketegasan para medis ya. Iya, karena di dalam berita ini dikatakan Bang, untuk sebagai pelaksana BPJS Kesehatan memberikan screening riwayat kesehatan berupa formulir yang harus diisi peserta, maksudnya petugas pemilu, sekitar 46 pertanyaan. Pertanyaan saya adalah apakah mereka kemudian akan mengisi dengan jujur atau katakanlah semuanya baik, punya niat baik, jujur, apakah mengerti betul kesehatan mereka sendiri? Kan orang Indonesia banyak yang tidak tahu kondisi kesehatan ya Bang, ini bagaimana nih Bang? Iya kan sebetulnya kan para petugas pemilu ini kan betul-betul ada semacam beban tekanan pekerjaan yang sangat tinggi kan. Secara fisik tinggi, kan. Secara mental juga tekanan tinggi, psikologisnya tinggi. Nah, disinilah sebetulnya perlu ada kerjasama antara BPJS, ya petugas kesehatan dengan petugas KPU-nya kan, terutama yang di lapangan. Dia harus jujur. Dan sebetulnya kalau memang hasil screeningnya tidak sehat, mestinya kena diskualifikasi. Iya. Karena ini ada keterangan lagi Bang di paragraf terakhir berita ini mengatakan Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron memastikan hasil pengisian pemeriksaan riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara pemilu lah. Ya mestinya berpengaruh. Kalau memang tidak sehat harus kena. Iya. Ya kalau tidak apa gunanya di screening di awal ya. Di tes kesehatan kan itu. Baik, kita harapkan itu disempurnakan ya bagaimana kemudian petugas pemilu bisa menjalankan tugasnya nanti dengan tetap sehat dan tetap selamat. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Rusaknya Integritas Wasit Pemilu. Ini karena ada kasus di Sumatera Utara Bang Herman. Tapi pertanyaannya adalah apakah satu kasus ini bisa memberikan gambaran Bang? Karena kan petugas Bawaslu ini kan ada banyak ya Bang. Atau memang ini adalah mungkin puncak gunung es sehingga kemudian editorial memandang perlu untuk menyorotinya. Bagaimana Bang? Ya, paling tidak kan apa yang terjadi, OTT yang terjadi terhadap petugas Bawaslu Medan ini, ini kan menjadi presiden buruk. Ini kan contoh paling buruk ini kan. Dan jangan salahkan kalau masyarakat berpandangan yang agak miring. Ini salah satu contoh aja nih. Jangan-jangan ini terjadi juga di daerah lain. Yang sial dia saja. Nah, ini apesnya aja di Medan. Jangan-jangan di tempat lain, jangan-jangan juga memang sabrak-abrak gitu. Jadi karena di Polda Sumatera Utara agak gesit, dia OTT. Nah, mungkin di tempat lain kita nggak tahu. Jangan-jangan ada juga. Ini kan bisa jadi. Jangan salahkan. Karena orang juga sekarang sedang menyoroti penyelenggara pemilu ini, terutama Bawaslu kan. Betul. Yang masyarakat menganggap ini Bawaslu ini sepertinya tidak bekerja. Ada dan tiada. Katakanlah misalnya seperti alat-alat peraga kampanye kan. Kan dikesankan Bawaslu kan tidak fair kan. Ada yang diturunkan, ada yang tidak. Nah, sehingga begitu kejadian di Bawaslu Medan ini kena OTT, iya kan? Coba, mestinya kan dia jadi
wasit. Iya. Jadi pepatah lama mengatakan ini kan pagar makan tanaman. Iya. Mestinya dia menjadi wasit Yang untuk menjaga, mengawasi iya. politik uang. Iya. Dia menjadi aktor utama. Malah jadi pelaku. Aktor utama dalam politik uang dalam penyelenggaraan demokrasi. Oke. Nah ini kan orang makanya bilang Iya. ini kan apesnya aja nih. Jangan-jangan di tempat lain juga begini juga. Gitu. Pertanyaannya adalah Bang, ketika semua orang sekarang semakin concern, semakin berpikir, semakin khawatir dengan netralitas, dengan ketegasan penyelenggara pemilu, apakah kemudian kasus ini bisa menaikkan kepercayaan kita kepada penyelenggaraan pemilu atau malah justru bisa menurunkan? Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 21 November 2023, rusaknya integritas wasit pemilu. Rusaknya integritas wasit pemilu. Upaya menghadirkan pemilu yang luber dan jurdil terasa semakin jauh dari jangkauan. Anggota Bawaslu Kota Medan, Azlansyah Hasibuan, yang seharusnya menjadi penegak aturan, malah berkubang di dalam lumpur. Ia terkena operasi tangkap tangan Polda Sumatera Utara karena terlibat pemerasan calon anggota legislatif atau caleg. Saat penangkapan, petugas turut mengamankan uang senilai 25 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu sudah mengatur secara tegas segala tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang pada intinya memerintahkan mereka berlaku adil. Pemerasan yang dilakukan oleh Azlansyah jelas menabrak dan menodai amanat Undang-Undang Pemilu. Sebagai wasit dalam pemilu, Azlansyah malah mempersulit pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan salah seorang caleg DPRD Kota Medan. Ia seperti tengah meneguhkan prinsip semua urusan mesti uang tunai. Dengan uang tunai, segala hal tidak lagi susah, malah bisa dipermudah oleh yang bersangkutan. Akibat perbuatannya tersebut, Koordinator Pencegahan, Data dan Informasi Bawaslu Medan itu sekarang mendekam di Polda Sumatera Utara bersama dengan satu orang lainnya bernama Fahmi Wahyudi. Praktik pemerasan seperti ini jelas sangat merugikan integritas lembaga pengawas pemilu. Patut diingat bahwa integritas merupakan kunci untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil, transparan, dan netral, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat secara yang sebenarnya. Sebaliknya, kerusakan integritas dapat menggoyahkan fondasi masyarakat akan hadirnya pemilu yang menjunjung prinsip transparansi, keadilan, dan netralitas dalam setiap tahapan pemilihan. Dalam skala yang lebih besar, masyarakat mungkin meragukan keabsahan proses pemilihan dan kredibilitas lembaga-lembaga yang terlibat. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial, ketidakstabilan politik, serta merugikan stabilitas demokrasi secara keseluruhan. Publik tentu tidak menginginkan itu terjadi karena pemilu adalah ajang rakyat menunaikan hak politik mereka. Perlu tindakan tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kita tentu mendorong penyidik Polda Sumatera Utara untuk menuntaskan perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Dari satu orang Azlansyah, harus bisa dikorek siapa saja yang terlibat dalam pemerasan tersebut dan dibawa ke muka persidangan siapa saja yang bersalah. Bahkan kasus ini harus menjadi perhatian institusi Polri agar sigap bila ada indikasi sekecil apapun terhadap dugaan pelanggaran pidana yang kemungkinan dilakukan oleh komisioner Bawaslu manapun di daerah. Berangkat dari kasus itu, kita juga mendorong agar Bawaslu Republik Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas dan transparan terkait kasus pemerasan yang melibatkan anggota Bawaslu Kota Medan. Harus ada sistem yang bisa memastikan seluruh anggota Bawaslu di berbagai daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan, bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak ada yang berperilaku lancung. Ketua Komisi 2 DPR RI,
Ahmad Doli Kurnia, sudah meminta Bawaslu Republik Indonesia mengambil sikap tegas terkait kasus anggota Bawaslu Kota Medan yang terjaring OTT. Jangan biarkan lebih cepat proses di polisi daripada proses di internal. Segera bersikap juga penting demi menyelamatkan institusi. Jangan sampai ini merembet karena distrust kepada penyelenggara pemilu. Pada akhirnya kalau lama ditangani bisa distrust terhadap pemilunya. Tidak hanya Bawaslu, KPU Republik Indonesia juga harus mengambil sikap tegas apabila nantinya terdapat indikasi kasus rasuah anggota Bawaslu Kota Medan itu turut menyeret anggota KPU di daerah tersebut. Pemilu dikatakan sukses kalau semuanya bisa dilaksanakan secara baik, termasuk netralitas aparat sipil negara atau ASN, TNI, Polri. Sukses juga bisa diukur bila masyarakat bisa beramai-ramai ikut mencoblos. Namun, bagaimana bisa prinsip-prinsip itu terpenuhi kalau masyarakat saja sudah ragu terhadap tahapan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber dan Jurdil. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Elman. Ya, Mbak Titi, kita melihat ada satu kasus di Medan. Anggota Bawaslu Kota Medan ditangkap tangan karena terlibat pemerasan caleg. Di saat bersamaan kita juga melihat, tadi ada berita di headline pukul 7, bahwa banyak sekali bertebaran di sekitar kita alat-alat peraga kampanye sebetulnya, tetapi tidak ada tindakan karena semuanya ngeles mengatakan, oh itu bukan ajakan untuk memilih saya kok, itu hanya memajang foto saya saja begitu. Nah, kalau melihat fenomena ini, Bawaslu kita masih bisa percaya bahwa mereka akan bertindak dengan yang pertama cepat, yang kedua berani, dan yang ketiga netral atau tidak, Mbak Titi? Iya, pertama soal kasus yang di Medan itu sangat ironis ya, karena ini baru bertugas beberapa bulan dan juga di tengah kompleksitas pemilu yang sangat rumit, lalu kemudian terjadi peristiwa yang menurut saya itu jadi alarm yang berbunyi sangat keras soal integritas penyelenggara pemilu kita. Kalau dilihat dari misalnya kemapanan penyelenggara pemilu dari sisi finansial, saat ini penyelenggara pemilu kita bisa dikatakan telah diberikan dukungan finansial yang sangat baik oleh negara. Jadi ada peningkatan apresiasi negara yang sangat baik. Apalagi kan pemilunya cuma 5 tahun sekali ya, sementara mereka status masa jabatannya itu adalah permanen 5 tahun begitu. Jadi kalau mereka bekerja benar saja, sesungguhnya apa yang sudah mereka miliki hari ini sudah cukup menjadi benteng bagi mereka untuk tergoda dari hal-hal yang sifatnya manipulasi dan kecurangan. Tapi kan sayangnya tetap rentan begitu ya dengan kejadian di Medan. Saya khawatir ini merupakan fenomena gunung es. Karena memang kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, misalnya yang terjadi pada pemilu 2019 dengan salah satu komisioner KPU. Lalu juga ada beberapa peristiwa penyuapan, misalnya Panwaslu di Garut ya, pada pilkada di Garut beberapa waktu lalu. Yang pertanyaan mendasarnya adalah, saya kira ini membuat kita harus merefleksikan dan kemudian bertanya kembali kepada institusi penyelenggara pemilu kita. Bagaimana mekanisme pengawasan internal yang mereka bangun untuk membentengi para personel mereka yang sebenarnya tadi ya sudah dicoba oleh negara untuk tidak mudah dipengaruhi oleh aktor-aktor yang berkompetisi. Nah, yang kedua adalah bagaimana seleksinya. Kok bisa begitu ya, sampai kemudian baru bertugas beberapa bulan, ternyata sudah melakukan pemerasan terhadap caleg. Kita sudah mendengar banyak lah soal rumor seleksi yang disebut kalau tidak punya dukungan partisan maka akan sulit untuk terpilih.
lalu kooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk bisa terpilih, sehingga kapasitas dan kompetensi itu bukan jaminan untuk terpilih, tetapi tadi relasi partisan dan juga relasi kalau yang boleh disebut keormasan begitu. Nah, yang kedua soal banyaknya spanduk, baliho dan lain sebagainya. Itu tidak lepas memang dari menurut saya melenturnya komitmen Bawaslu untuk menegakkan aturan dengan tegas. Karena misalnya definisi sosialisasi politik itu menjadi sangat cair. Orang tidak bisa disebut kampanye kalau tidak ada kata ajakan untuk memilih. Ajakan itu disimbolkan dengan apa? Dengan tanda coblos paku atau kemudian pilih saya nomor urut ini. Orang kan mengajak itu banyak cara hari ini. Nah, kalau dulu-dulu itu sudah bisa disebut kampanye di luar jadwal, tetapi Bawaslu sekarang menambahkan satu unsur lagi, harus ada ajakan berupa simbol atau eksplisit ajakan statement begitu. Oke, Mbak Titi, kalau melihat sikap Bawaslu, saya jujur tidak terlalu yakin bahwa akan berubah ya sampai ke pelaksanaan pemilu, bahkan sampai nanti pemilu. Kita masih bisa punya trust yang tinggi tidak bahwa Bawaslu ini benar-benar bisa jadi wasit pemilu sehingga nanti hasil pemilu 2024 itu di semua levelnya tetap legitimate, kita tetap bisa akui keabsahannya. Bagaimana, Mbak? Ya, itu kalau tidak segera berbenah jadinya sulit ya. Sekarang saja masyarakat itu, jadi gini loh Bang Leo, mereka itu berusaha melayani dan mengakomodir peserta pemilu dengan argumen masa kampanyenya pendek. Tetapi itu akhirnya menciptakan ruang gelap berikutnya, yaitu akuntabilitas kampanye dan dana kampanye. Sekarang ini uang sudah beredar luar biasa ya, minimal dari alat peraga ya yang paling kasat mata kita lihat. Tapi itu kan tidak bisa dijangkau akuntabilitasnya. Nah, menurut saya sekarang beberapa kasus yang sedang terjadi itu ujian nyata bagi kita untuk mengukur Bawaslu apakah Bawaslu bisa betul-betul menegakkan keadilan pemilu atau tidak. Contoh soal netralitas kepala desa. Lalu beberapa pejabat bupati, penjabat kepala daerah yang kita ditengarai ada kasus keberpihakan atau fakta integritas. Dan beberapa ya betul, dan itu indikator apakah Bawaslu masih bisa kita percaya untuk menghadirkan keadilan pemilu atau tidak. Jadi mari kita pantau begitu. Baik. Akhirnya kembali lagi kita juga yang harus, masyarakat sendiri yang harus mengupayakan supaya bahkan wasit pun bertindak dengan benar. Begitu ya Mbak Titi ya? Ya, setidaknya kalau yang kami lakukan di Gerakan Perempuan kan akhirnya begitu, bolak-balik melaporkan pelanggaran keterwakilan perempuan, tapi penyelenggara dan pengawasnya ya belum bergeming begitu. Kita harap Bawaslu bisa benar-benar bertugas dengan sesuai sumpah dan janjinya. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Titi. Pertanyaan besar itu Bang Iman, saat kita bergerak menuju studio ini saja kan kiri kanan itu banyak sekali kan gambar-gambar. Saya cari gambar Bang Elman tidak ada, saya cari gambar saya tidak ada. Dan itu semua berkelit, berlindung di balik pernyataan bahwa kan tidak ada ajakan untuk memilih. Nah, kalau melihat lenturnya Bawaslu, meminjam istilah Mbak Titi, kita masih yakin tidak bahwa Bawaslu ada integritas? Ya, memang sebetulnya kan sederhana kok. Kalau ada, Leo tadi kan bilang, ada lagi salah satu ditambahkan syaratnya kan, soal ajakan kan. Soal ajakan ini kan abu-abu kan. Sebetulnya kayak misalnya Leo, untuk apa Leo pasang foto? Emang apa kepentingannya Leo pasang foto? Supaya dikenal. Nah, tapi untuk apa? Supaya kan tidak ada kan? Oh iya, betul. Tetapi kalau orang yang ikut jadi paslon atau orang jadi caleg kan pasang foto kan? Pasti. Jadi apa kepentingannya? Supaya dikenal. Supaya dikenal dan supaya dipilih kan gitu kan? Kan tidak diajak memilih. Loh, artinya kalau dia tidak ada keinginan untuk dipilih, ngapain pasang foto? Artinya di sinilah kita lihat Bawaslu itu kan abu-abu. Mestinya kalau benar sebelum kampanye tidak boleh pasang alat peraga. Apapun. Siapapun. Nah, itu baru benar. Tapi ketika ada seperti ini, artinya kita bisa lihat kan sepanjang jalan. Nah, itulah sebabnya kasus Medan ini betul-betul membangunkan kita. Wah, ternyata memang ini ya loh. Betul-betul ada. Betul-betul ada ini. Tadinya
ini kita harapkan jadi pengawas, Bawaslu itu kita pengawas, bakar makan tanaman dia. Jadi aktor utama. Boleh Bawaslu bilang ini kan hanya satu. Betul. Yang tertangkap baru satu di Medan tahun ini, pemilu 2024 baru satu. Kita nggak tahu. Mungkin yang di Medan itu apesnya aja. Ya makanya kita lihat Bawaslu kan bilang kita tidak akan ragu-ragu. Emang siapa bilang dia ragu-ragu? Bisa ragu-ragu. Tidak dong. Tidak boleh dia. Tidak boleh. Tapi begitu ada OTT, nggak usah mestinya menunggu apa kan? Iya dong. Langsung berhentikan aja. Betul. Tidak usah dinonaktifkan dulu ya sebetulnya. Jadi saya sih berpikir memang sepanjang niatannya itu memang tidak ada untuk mau menjadikan penyelenggara pemilu yang jurdil. Untuk pemilu yang jurdil juga itu memang sulit. Itu yang membuat kita memang rakyat ini ya berharap ya memang rakyat juga lah yang harus menjadi pengawas utama. Nah itu dia Bang. Mengharapkan Bawaslu, mengharapkan KPU. Saya sih ya seperti kita menggadaikan. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bagan Si Api-Api, Riau, ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sugeng. Bagaimana Pak? Ini Bawaslu ada kasus satu di Medan, tapi kita khawatir bahwa itu ternyata mungkin jangan-jangan puncak gunung es saja. Mungkin jangan-jangan ada lagi Bawaslu lain yang lancung juga. Kalau menurut Anda seperti apa Pak Sugeng? Silakan Pak, singkat padat saja. Oh ya, Bang Saragi semuanya Bang Leo, itu enggak kaget saya. Enggak kaget saya itu enggak kaget. Enggak kaget itu. Sudah lumrah seakan-akan semua itu. Saya sendiri di sini di Bagan Sapi tahu permainan-permainan itu sangat kasar, tetapi dibiarkan. Apalagi sekarang pemimpin kita Jokowi masih memimpin jadi presiden, diadakan pemilihan umum, pemilihan presiden dan segalanya. Ini kesempatan bagi mereka. Jadi ini kalau di daerah kami ini banyak berbicara ada serangan fajar. Serangan fajar itu pada hari H itu. Dan di TPS itu betul-betul jujur banyak. Karena hasil pemilihan yang dari kotak suara itu dibawa dengan rekapnya berita acara ke kelurahan, kecamatan, dan ke Bawaslu sampai ke Baten, bahkan sampai ke provinsi. Itu yang perlu diawasi berita acara itu. Serangan fajar itu banyak Bang Leo. Baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan masyarakat ini menunggu di persimpangan di mana-mana menunggu. Memang ini menunggu untuk disuap begitu ya? Ya jelas. Kalau ada yang 100 besok ada 200, ada 300. Karena saya sendiri pernah didatangi, saya pernah menjadi daftar caleg, saya didatangi, tapi saya tolak. Jadi perilaku itu yang memang harus segera diawasi oleh Bawaslu yang punya integritas. Terima kasih Pak Sugeng di Bagan Si Api-Api Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak.
Di belakang Pak Sugeng ada Pak Hamzah di Pontianak, Kalimantan Barat. Pak Hamzah, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Hamzah, silakan Pak. Ya, mendengar judul dari saya masih terkait dari tadi dimulai prinsip apel di Polri tentang yang diperiksa itu. Lalu saya masuk ke dalam judul ini. Baik, Pak Hamzah, mungkin boleh Bapak sedang bergerak atau tidak Pak? Kalau memang sedang bergerak mungkin boleh berhenti dulu supaya sinyalnya lebih bagus Pak Hamzah. Ya? Kurang jelas. Oh iya. Sebentar. Boleh, halo? Ya, silakan Pak. Nah, lalu mengenai di Bawaslu ini. Jangan-jangan di saat ini orang sudah pada miskin semua. Halo? Iya, silakan Pak. Mungkin duit beli, miskin alat, akhirnya miskin duit. Soalnya serba yang dicari sih ada duit. Ada uang ya. Bawaslu Baik. itu kan Baik Pak Hamzah, mohon maaf sinyal Anda kurang jelas, tapi kita sudah menangkap maksud Anda tadi karena ada uang yang menjadi motif penyelewengan. Terima kasih pendapat Anda Pak Hamzah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Hamzah ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Herman, Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Poli, silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, jadi rusaknya integritas wasit pemilu. Saya begini Pak Leo, mengambil apa intisari dari apa yang disampaikan Mbak Titi tadi. Ada dua Pak. Yang pertama tuh integritas. Anggota KPU maupun Bawaslu itu sebelum diterima sebagai komisioner, pada saatnya itu kan kelemahannya ada Pak Leo, integritas. Itu pertama. Karena penilaian itu kan ada di semua persyaratan itu menjadi Bawaslu KPU. Yang kedua, kalau kita lihat anggaran pemerintah, ini kan sudah cukup besar Pak Elman dan Pak Leo yang tadi disampaikan Pak Titi. Anggaran itu sudah besar sampai Bawaslu di kabupaten. Kenapa harus ada seperti begini OTT lagi? Saya kasih contoh. Jangankan di kabupaten, kota, atau di provinsi. Anggota KPU kemarin, 2019, Wahyu Setiawan. Oke, terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mengkhawatirkan soal integritas ini Bang Elman. Dan bagaimana, kalaupun tadi kan Mbak Titi juga sudah mengatakan anggarannya sebenarnya sudah besar. Tapi masih ada juga kejadian seperti di Medan. Ini artinya apakah memang kita sulit untuk mengawasi pengawas ini atau seperti apa Bang? Pertama mungkin rekrutmennya ya. Nah, jadi mungkin kan awalnya kan sebetulnya kan pada saat rekrutmennya. Jadi ketika dia katakanlah diproseskan seleksi awal ya untuk menjadi anggota Bawaslu, KPU kan mestinya kan harus ketat kan. Terutama dari segi moralnya kan sebetulnya. Integritasnya kan. Itu yang mungkin agak longgar. Sebab kalau kita sandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Titi tadi, dukungan finansial mereka sekarang ini kan sangat besar. Udah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Artinya 2019, kalau Mbak Titi kan bilang ini lebih dari cukup. Dengan mengandalkan ini aja, mereka hanya sekali kerja dalam sekali 5 tahun. Tapi selama 5 tahun dia mendapat dukungan finansial yang cukup besar. Gajinya itu bukan hanya di tahun pemilu tapi dalam 5 tahun periodenya. Selama dia tidak korupsi. Jadi kalau bahasa di Sianter bilang dia tinggal ongkang-ongkang kaki aja dia. Tinggal angkat kaki, duduk tenang, uangnya tetap ada. Tiap bulan ada gaji. Nah, artinya kan cukup besar. Jadi tidak ada alasan, tidak ada kekurangan uang. Nah, jadi ini soal moralitas, soal integritas. Nah, kalau seleksi awalnya tidak bagus, ya apapun pasti akan dilakukan. Jadi kalau Leo tadi bilang bagaimana kita bisa mengharapkan pengawas yang memang
tidak bermental pengawas. Iya. Jadi ini mentalnya bukan mental pengawas. Iya. Jadi mentalnya memang mental ya untuk politik uang aja. Cari uang. Cari uang. Memperkaya diri lah. Sebab kalau mentalnya mental pengawas, dia pasti akan bekerja keras. Dia seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Poli tadi kan. Apa sama sebelumnya tadi Pak Sugeng kan. Pak Sugeng. Dia bilang saya nggak kaget. Serangan Fajar. Nah, itu udah biasa. Udah biasa katanya. Nah, memang hari ini orang menghitung dana kampanye, dia dan klimaksnya dia hitung serangan Fajarnya. Satu suara segini gitu. Itu sudah hal yang umum. Itu pengetahuan ya. Udah bukan hanya desas-desus, bukan hanya mitos begitu, itu beneran terjadi ya. Itu menjadi agenda utama mereka. Dan mereka tadi kata Pak Sugeng mencari yang lebih besar uangnya begitu katanya. Jadi inilah sebetulnya salah satu tugas daripada Bawaslu mengawasi ini. Pastikan tidak ada serangan Fajar. Pastikan juga suara dari rakyat itu betul-betul tidak bisa dicolong oleh orang lain. Tidak menguap di tengah jalan dari TPS sampai ke KPU pusat. Dia mengawasi seluruh perangkat-perangkat yang ada mulai dari TPS sampai ke KPU pusat. Nah, ini sebetulnya tugas utama. Tapi bagaimana kita bisa mengharapkan dari Bawaslu, begini aja dia sudah nggak lulus? Bang, pertanyaannya Bang, ini kan kalau kemudian tidak ada tindakan nyata ya, tindakan tegas kepada kasus yang di Medan, lalu memastikan ulang begitu ya, kan akhirnya kita sedikit banyak akan berkurang kepercayaan. Yang di Medan terjadi, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, jangan-jangan di tempat lain terjadi. Artinya nanti bagaimana dengan kualitas atau legitimasi hasil pemilu, Bang? Jangan-jangan nanti siapapun yang terpilih jadi presiden, siapapun yang terpilih jadi anggota DPR, siapapun yang terpilih jadi kepala daerah, kita punya skeptisisme gitu. Ini jangan-jangan hasil dari kong kaling kong tadi nih di KPU atau di Bawaslu. Bagaimana, Bang? Jadi pertama yang akan diserang oleh perbuatan seperti Medan ini adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Ya KPU, ya Bawaslu. Dan berikutnya akan diserang adalah hasil pemilunya. Apapun hasil pemilunya, orang tidak percaya. Sama ketika misalnya orang menjerit, orang berteriak, tindak dong, tanda gambar ini masih ada ini. Ini gambar ini dengan ini ada, kok dibiarkan? Tapi Bawaslu bilang, nggak ada ajakan pemilu kok. Itu bukan kampanye. Belum lagi kalau kita lihat Satpol PP. Satpol PP-nya juga diduga kan tidak fair. Tidak netral. Ada gambar yang lolos. Enggak, kami nggak lihat itu katanya kan. Padahal wartawan bilang itu loh. Itu ada fotonya kok. Saya nggak lihat itu katanya. Itu dia. Bagaimana rakyat bisa percaya kepada penyelenggara pemilu? Karena rakyat nanti tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, KPU sama Bawaslu, rakyat pun pasti tidak percaya kepada hasil pemilu. Apapun hasil pemilu itu. Dan ini akan berbahaya, Leo. Bagaimana kita bisa mendorong ya, meminta penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu benar-benar bertindak, karena ini kan titik krusial untuk perjalanan bangsa kita. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana kita mendorong Bawaslu, Bang, untuk benar-benar memainkan peran strategis? Karena 5 tahun ke depan dari sejak pemilu, itu nasib bangsa kita juga mereka yang tentukan. Bagaimana, Bang? Ya, pertama kita harapkan Bawaslu itu harus bertindak sesuai dengan tupoksinya. Dia mengawasi. Nah, di sini diperlukan kenegarawanan Ketua Bawaslu dan seluruh perangkatnya. Sampai ke bawah Sampai ke bawah. Jadi apakah rakyat percaya atau tidak percaya terhadap hasil pemilu 2024 tergantung bagaimana Bawaslu melaksanakan tugas pokoknya gitu ya. Pengawasannya ini. Bersama dengan KPU. Jadi KPU dengan Bawaslu harus sama-sama mengantar pemilu ini menjadi
pemilu yang jurdil dan luber. Langsung, umum, bebas dan rahasia. Tanpa tekanan, tanpa intervensi. Kenetralan menjadi yang utama. Nah, kedua, kita juga mengharapkan kepada presiden. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, jadilah mereka pendukung pengawasan, pendukung penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Menjadi negarawan ya. Karena apa? Semua tindakan baik ini hasilnya adalah pemilu yang benar, pemilu yang betul-betul legitimate, pemilu yang betul-betul dipercaya oleh rakyat. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan tugas mulianya, akhirnya nanti apapun hasil pemilu orang nggak percaya. Disangsikan rakyat. Kalau hasil pemilu tidak dipercaya, kan orang bisa membayangkan bagaimana gegerannya, bagaimana nanti dahsyatnya akibatnya. Orang tidak percaya. Orang bilang, siapa hasil pemilu ini? Kita kan udah tahu. Dari awalnya kita tahu. Sehingga pemerintahan apapun susah berjalan. Bayangin loh, gue nggak kaget dah. Nah, sudahlah katakan. Jadi ya udah, selama 5 tahun kita akan begini aja. Waduh. Jadi ini yang nggak boleh. Masih ada kesempatan kepada Bawaslu, KPU, Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, para Menteri, para ASN, TNI, Polri, mari sama-sama. Mari kita sama-sama menuju pemilu yang luber jurdil. Mari kita semua netral. Jangan ada yang tidak netral. Jangan ada yang intervensi. Siapapun pemenangnya, itu adalah pilihan terbaik kita. Peran kita sebagai masyarakat, Bang, kalau seandainya memang ternyata pengawas tidak menjalankan tugas dengan segala macam alasannya, apa yang kita bisa lakukan? Ya, saya kan pernah saya utarakan, saya minta masyarakat, mari kita bersama-sama 100 juta atau 10 juta kamera, kita siapkan untuk memfoto apapun terjadi di TPS di mana, dan rakyat sebagai mata-mata pemilu, penyelenggara pemilu. Nah, tapi walaupun begitu, Leo, pertanyaannya, kemana itu foto dikirimkan? Kemana hasil pengendusan rakyat itu dilaporkan? Kalau toh para penyelenggara pemilu ini kalau tidak menjalankan tugasnya, jadi sia-sia juga. Malah menjadi berbahaya. Kita sudah laporkan, nggak ada. Nah, itu jadi harapan kita masih ada kesempatan buat Bawaslu, KPU, Presiden, para Menteri, ASN, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, mari netral. Baik, kita harapkan seperti itu dan wasit pemilu tetap bagus integritasnya. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pemilu dikatakan sukses kalau semuanya bisa dilaksanakan baik, termasuk dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Sukses, namun bagaimana bisa prinsip-prinsip itu terpenuhi kalau masyarakat saja kemudian ragu terhadap tahapan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mari kita sama-sama jaga pemilu 2024 untuk menentukan nasib bangsa kita. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.